Si kecil sudah menyelesaikan gambarnya. Kamu mau makan apa? Baby ingin pancake. Kamu mengerti? Semuanya sudah siap? Oh, Enid, jangan buang-buang adonan. Wednesday sudah siap dan Nenek. Oh, Nenek. Apakah kamu baik-baik saja? Tak ada yang patah? Ayo kita mulai. Oke, adonanku sudah siap. Aku tahu aku harus membuat pancake khas aku. Sekarang aku harus membuat setumpuk dan memberi makan cucuku. Baunya enak sekali. Voila! Selesai. Sekarang, mari akan tambahkan sesuatu yang manis agar baby menyukainya. Mari kita tambahkan sirup maple favoritku. Dan banyak sirup maple. Jangan lupa menteganya. Aku akan makan pancake pelangi. Kebetulan, aku punya adonan dengan semua warna. Aku tidak bisa melukis pelangi. Tolonglah. Halo. Aduh. Aku belum muren adonan. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku akan membersihkannya. Mari kita terus memasak. Oke. Ini dia pancake pertama. Ini sangat sempurna. Apakah arti pelangi tanpa unicorn? Benar. Tidak ada. Aku selesai, Nenek. Bagaimana menurutmu? Aku tidak dapat menemukan pewarna hitamku. Tidak ada di sini juga. Oke, ada di sini. Terima kasih. Bagus. Sekarang teteskan perlahan-lahan dan selesai. Sekarang masukkan adonan ke dalam cetakan. Jauh lebih mudah untuk menggambar. Sekarang aku sedang membuat jaring laba-laba yang sangat menakutkan. Mereka sangat lucu. Sangat bagus. Lihatlah laba-laba ini. Dan jangan lupa taruh darah di atasnya. Maksudnya dengan sirup stroberi. Dan ini menjadi lebih indah. Ini adalah mahakarya. Well, Wednesday, ternyata menakutkan. Enak, terlihat enak. Semuanya siap? Baby, cepatlah dan cobalah selagi panas. Jadi, apa yang kita miliki di sini? Betapa indahnya semuanya. Oh, apakah itu laba-laba sungguhan? Oh, Mama. Oh, itu pancake. Wednesday telah memutuskan untuk menakut-nakuti aku lagi. Mungkin rasanya lebih enak dari yang terlihat. Laba-laba itu lucu dan tidak menakutkan saat dimakan. Enak. Apa selanjutnya? Oh, pancake dengan sirup. Enak. Aku harus mencobanya. Sangat manis. Sangat enak. Apa selanjutnya? Wah, ini pancake unicorn dan pelangi. Wih, terbangkan unicorn aku ke atas dan masuk ke dalam mulutku. Ajaib. Yes! Alright. Kemenangan ini jatuh ke tangan pancake unicorn. Selamat. Enid selamat. Semoga yang lain tidak kecewa ya. Aku ingin kentang goreng. Bisakah kamu membuatnya untukku? Aku sangat lapar. Oh baby, jangan khawatir. Dapurnya dikelola oleh para profesional yang berpengalaman. Benar kan Nenek? Iya, memang seperti itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya bulu itu? Enid, berilah aku sedikit lagi. Enid, sinar matahari, bisakah kamu berhati-hati? Apakah kamu perlu bantuan? Oke, ayo kita ambil bornya. Terima kasih, Nenek. Dan aku akan memotongnya dengan pisau yang ajaib. Oh, keriting. Aku punya ide gila. Aku ingin membuat kentang berwarna. Keren sekali, kan? Aku akan membuat pelangi yang keren. Baby tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Selesai. Dan kita harus menggorengnya. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah menggorengnya di penggorengan. Keren bukan? Sangat mudah. Aku berpikir untuk menjadi seorang koki. Aku ingin topi koki. Bagaimana kalau topi pelangi? Oke, kentang goreng itu sudah siap. Ini kamu hebat sekali. Tadi itu benar-benar enak. Aku sudah menggoreng kentang. Aku mendapatkan kentang biasa, tidak diwarnai, tapi rasanya juga sangat enak. Renyah, sulit untuk berhenti, dan jangan lupa menaruh sedikit saus tomat di atasnya. Lezat.
Dan kentang aku sudah siap. Kita bisa memindahkannya. Sekarang untuk mengecat. Aku sedikit kotor. Warna hitam cocok untuk aku, tentu saja. Tapi aku belum siap untuk gaya baru. Jadi aku ingin mengecat kentangnya dengan warna hitam. Aku mendapatkan kentang asli dari neraka yang panas. Sekarang yang harus dilakukan hanyalah sentuhan air. Vala, kamu tidak menyangka itu hanya akan menjadi kentang hitam. Ini Klaus. Baby, kentangnya sudah siap. Mari kita cicipi. Wah, kentangnya sangat indah. Dan Wednesday memutuskan untuk menakut-nakuti aku lagi. Tapi aku tidak akan takut. Ini adalah seikat kentang. Wah, ini sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti. Apa yang kita punya di sini? Oh, jadi ini kentang biasa dengan saus tomat. Tapi rasanya juga enak. Sangat enak. Sangat enak. Tapi yang satu ini langsung menarik banyak perhatian. Kentang goreng pelangi. Aku hanya pernah memimpikannya. Gigiku berubah warna. Aku kenyang. Tapi kentang goreng pelangi menang. Wow, Enid, kamu menang lagi. Selamat ya, bagus sekali. Gadis kecil sudah menyelesaikan lukisannya. Ada apa kali ini? Dia ingin burger, luar biasa. Apakah semuanya siap? Tentu saja, aku akan membuat burger terbaik dalam hidup baby. Aku akan memanggang rotinya, menambahkan tomat manis, memastikannya berbentuk cincin. Dan daging cincang, penting untuk membuat roti dengan daging cincang yang bagus. Sekarang, kita bisa mulai merakit. Roti, salad hijau, salad segar. Di atasnya ada potongan daging yang berair, keju, tomat, dan tutupi semuanya dengan roti. Yeay, aku sudah siap. Ayolah Enid, ini roti lapis yang sederhana, jangan puji aku. Aku juga punya ide, roti ini terlihat sangat buruk. Aku akan mendapatkan sesuatu yang lezat. Donat akan kutaruh sirup stroberi di atasnya. Dan burgerku semuanya sangat manis. Baby suka segala sesuatu yang asam, manis, dan gurih. Aku akan melakukannya. Permen adalah hal yang paling penting. Jadi, aku menambahkan marshmallow. Enak. Rasanya sangat gurih dan manis. Aku tidak sabar untuk memakar bom gula ini. Taruh di atasnya. Dan siap. Oke, roti hitam aku sudah siap. Sekarang kita akan naruh keju di atasnya. Daging yang merah. Kita butuh lebih banyak keju, lebih banyak darah, maksud aku saus tomat. Jadi, sekarang kita bisa menutupnya. Dan jangan lupa sentuhan akhir, keripik. Tapi bukan untuk aku, untuk burgernya. Keripik ini akan menjadi sentuhan keren untuk monster burgerku. Masalahnya, aku butuh bantuan kamu. Kamu tidak perlu takut padanya. Dia tidak akan makan kamu. Dia bahkan tidak punya mulut. Kamu mengambil jeliku? Terima kasih tangan. Kamu mendapatkan selai mata untukku. Mata itu juga terlihat bagus untukmu. Aku perlu yang lain untuk burgerku. Siap untuk dicicipi. Burgernya terlihat luar biasa. Yang mana harus aku mulai makan duluan? Aku akan mulai dengan yang aneh ini. Lucu. Sangat lezat. Apa selanjutnya? Oh benar, burger ini terlihat seperti yang aku gambar. Ini pasti enak. Mari kita coba. Bawang. Aku tidak suka bawang. Aku tidak mau mencoba yang lain. Oke. Ini adalah burger manis, Enid. Oh, sangat enak. Sangat manis dan sangat luar biasa. Aku tidak bisa memilih. Dan pemenangnya adalah Wednesday. Marmalade di atasnya saja sangat enak. Aku sangat menyukainya.
Wednesday, selamat. Apakah itu membuat kamu bahagia? Wow, ayo Wednesday, senyum yang lebar. Perlihatkan gigimu. Tidak baiklah kalau begitu. Kamu punya senyum yang indah. Aku ingin coklat. Bisakah kamu membuatnya? Apakah semuanya siap? Bagus. Semoga lezat dan baby menyukainya. Siapa yang akan mulai? Nah, sekarang aku akan mencampur kakao dan susu dalam panci. Itu akan menghasilkan kakao yang enak. Mari kita tambahkan beberapa coklat. Minuman coklat. Oke, coklatku hanya bisa disajikan dalam cangkir dengan wajahku di atasnya. Itu lebih baik. Semua orang tahu siapa yang nomor 1. Nenek kamu memang yang terbaik. Tapi aku juga mau coklat yang sama enaknya. Aku menemukan beberapa coklat yang sangat enak. Aku akan menambahkannya ke dalam panci sekarang. Dan tentu saja sedikit gula. Dia bangun sendiri. Sekarang kita perlu susu. Ayolah. Oh, susunya tumpah. Tapi masih ada sisa kakao, tidak masalah. Aku tidak bisa membiarkannya putih seperti itu. Aku harus menambahkan warna biru. Seperti langit dan sangat cantik. Krim kuningnya akan sempurna. Sekarang kita akan membuat beberapa tetesan yang lezat. Jangan lupa tabur dengan warna-warni. Dan tuangkan kakao biru langit. Keren sekali bukan? Menurut aku ini akan sangat bagus. Baby akan menyukainya, lebih banyak permen dan dekorasi. Bagaimana menurut kamu? Keren. Dan jangan lupa sedotannya. Aku selesai. Tangan, apakah kamu sudah melihat kegilaan warna ini? Aku baru saja bekerja di sebelahnya. Aku rasa kamu sudah bisa membayangkan jenis kakao yang akan aku buat. Aku akan menuangkan kakao berwarna gelap seperti minyak ke dalam gelas favoritku, menambahkan dekorasi, sedikit cacing, sedikit selai dan selesai. Sekarang semua siap, mari kita coba. Baby, apakah kamu siap? Oh ya, aku selalu siap. Semuanya terlihat begitu lezat. Coklatnya berwarna-warni. Ini pasti buatannya Enid. Sangat enak. Dan ini adalah kesukaan nenek. Kakao buatan nenek selalu enak. Ini seperti yang aku coba seperti biasanya. Oh, ini hari Wednesday lagi. Tengkorak favoritnya dia. Ayo kita cicipi. Selai dan coklatnya enak. Oke. Tapi aku harus memilih salah satu. Dan aku pilih yang ini. Apakah kamu memberikan? Sekarang keluar. Baiklah, hanya saja jangan makan aku. Pengecut. Mari kita lihat dan buka kotaknya. Rupanya kita sudah mulai dengan mengecat rumah. Aku benar-benar tidak ingin melakukan pekerjaan kotor ini sendiri. Ayo bantu aku. Tidak ada yang bisa mengecat rumah lebih baik dari kamu. Ayo kita mulai. Tulang-tulangnya sangat bagus sebagai hiasan tambahan. Aku suka mereka. Tapi bukan itu saja. Teman laba-labaku akan berlarian di sekitar rumah dan menenun jaring untuk membuat rumahku terlihat lebih menyeramkan. Aku akan menaruh patung-patung ini juga di atap rumahku. Menurutku, patung-patung ini sangat cocok dengan eksterior rumahku. Dan, siapa yang kamu tunggu? Ayo mulai. Ya, saatnya kita mulai. Aku pasti akan membutuhkan bantuan. Teman-teman aku dari bawah akan membantu mengecat rumah. Mereka datang. Hati-hati. Kiamat zombie mungkin sudah dekat. Mereka hanya teman-temanku. Mereka hanya akan mengecat rumah. Mereka punya ide bagus. Seperti cetakan tangan di dinding. Itu jenius. Keren. Siapa yang akan menghias tutupnya? Sekarang, ayo mulai kerjakan. Keren. Siapa yang akan mulai lagi? Garuk-garuk kepalamu dan putuskan bagaimana kamu akan menghias tutupnya. Rumput, itu ide yang hebat. Semua warna hijau itu selaras secara sempurna satu sama lain.
Dan papan nama itu ternyata sangat bagus. Teman-teman, kamu tidak mengecewakanku. Kamu bisa kembali ke bawah tanah. Aku akan melakukan sisanya tanpamu. Terima kasih. Rumah ini kurang menyenangkan. Akan sangat keren jika kita menutup jendela, menaruh lumut dan rumput di mana-mana, dan menaruh beberapa batu berlumut di cerobong asap. Aku juga bisa menggunakan beberapa jamur. Pada dasarnya, aku harus membuat aku merasa seperti zombie sungguhan di bawah tanah. Dan sedikit lendir yang lezat juga tidak ada salahnya. Dan mungkin ini akan sedikit menambah keestetikannya. Dan mungkin sedikit cantik. Aku perlu memasang kunci pintu yang akan mengawasi semua orang. Selain itu, tombol-tombol bertulang di sekeliling atap akan terlihat keren. Sekarang kita sudah selesai. Yes. Kamu sudah menyelesaikan semuanya? Aku bahkan mulai melukis. Bahkan sudah saatnya kamu melakukannya. Tapi bukan cat biasa. Aku akan menggunakan darah. Aku bahkan memiliki alat yang akan membantu untuk mengecat seluruh permukaan rumah. Tada, kita sudah siap. Langkah selanjutnya adalah menghias dinding dengan kelelawar. Teman-temanku, apakah kalian siap? Luar biasa. Sekarang gantungkan beberapa lentera gelap dan pasang di atas pagar atap. Sekarang rumahku terlihat seperti kastil Dracula yang sesungguhnya. Keren sekali, bukan? Aku sangat memalukan. Aku butuh kotak surat lain segera. Aku rasa kepala salah satu temanku bisa kugunakan untuk itu. Sekarang yang harus aku lakukan adalah menggalinya. Itu dia. Tunggu di sini sebentar. Kamu dapat mengambil surat. Makhluk itu, kemarilah. Sekarang kita akan mempercantik area ini. Kita akan mulai dengan stand kamu. Kita sudah memiliki semua yang kita butuhkan. Sekarang, kita harus meretekatkan semuanya ke dinding. Dan tangan akan memiliki rumah kecilnya sendiri. Selanjutnya, aku membutuhkan batu-batu dengan ukuran yang berbeda untuk membuat jalan setapak yang indah. Batu-batu ini dan warnanya benar-benar sangat cocok untukku. Selanjutnya adalah labu. Aku akan menaruhnya di sekeliling rumah. Aku akan memasang jaring hitam ini di atas pagar. Jika kamu menaruh laba-laba di atasnya, maka akan terlihat seperti jaring laba-laba sungguhan. Dan ini adalah mawar-mawar mati yang akan aku taruh di sekeliling rumahku. Dan aku akan menggunakan tengkorak sebagai salah satu kotak suratku. Rahangnya akan menampung semua surat yang datang untukku. Sekarang aku. Oh tidak, jangan matahari, jangan keluar dari sini. Tanda matahari dilarang masuk ini mungkin adalah poin penting dari tempatku. Berikut ini adalah favoritku semua. Aku akan menghabiskan darahnya sekarang. Lalu aku bisa menyusunnya dalam bentuk piramida yang bagus. Semua orang memutuskan untuk membuat kotak surat berbentuk kepala. Wah, itu membosankan. Peti merah adalah cerita yang berbeda. Ada gambar kelelawar favoritku di atasnya. Hai, ada surat untuk kamu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku hanya melakukan pekerjaanku. Wow, aku belum pernah melihat tangan yang terputus di pundakku. Sebuah surat untukmu. Aku pikir aku memberikannya kepada kerangka di sini. Kamu tidak perlu agresif. Sungguh mengerikan. Menggunakan kepala kamu sebagai kotak surat. Bagaimana bisa kamu memikirkan hal itu? Ini suratmu. Mereka menggigit. Dia akhirnya pergi. Oh, itu cerah lagi. Saatnya pulang. Tidak ada sinar matahari yang bisa masuk ke sini. Ngomong-ngomong, ini adalah alasan yang bagus untuk mendekorasi rumah beku. Pertama-tama, perlu dicat. Lalu aku akan melindungi diriku dari sinar matahari dengan menggantungkan tirai di sini. Berikutnya adalah karangan bunga dengan sahabatku, kelelawar, yang juga bersinar. Tapi, itu bukan akhir dari semuanya. Aku memiliki banyak sekali kelelawar yang berbeda yang akan aku gantung di seluruh kamarku. Permadani merah juga bisa digunakan. Dan aku menyukai cermin. Ketika aku melihat ke dalamnya, itu mengingatkanku pada sifat supranaturalku. Ini sangat keren. Jadi, aku bisa menggunakan cermin juga.
Aku akan tidur di dalam peti mati kecil yang lucu ini. Aku akan menaruh banyak mainan favoritku di sekitarnya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lilin. Ini adalah kamar sempurna. Apa artinya meja tanpa kursi? Ini akan menjadi fondue yang enak di atasnya. No. Hanya saja, aku akan mengisinya bukan dengan coklat yang enak, tapi dengan darah favoritku. Biarkan mengalir tanpa henti dan aku akan mengaguminya. Menurutku, hasilnya sangat bagus. Saatnya merayakan selesainya renovasi dengan segelas darah. Bersulang. Jadi bagaimana cara mendekorasi bagian dalam rumahku? Aku rasa aku akan mulai dengan kapsul virus zombie. Ini akan memberikan warna yang dibutuhkan dindingku. Aku akan menaruh papan favoritku di lantai. Lantai itu juga perlu ditutup dengan tanah. Aku akan merasa lebih nyaman dengan itu. Juga beberapa lumut dan lalat akan lebih baik. Dan tahukah kamu betapa kerennya blok bumi dari tempat yang akan masuk ke dalam interiorku? Lihatlah betapa kerennya tampilannya. Aku akan meletakkan TV di atasnya. Di sebelahnya, kursi tempat aku akan beristirahat. Dan di dekat kursi aku juga akan menggantungkan gambar untuk mengagumi temanku. Aku juga perlu menambahkan beberapa patung dan batu bulat. Diana juga bagus. Mereka terlihat keren di dinding. Aku akan melakukan hal favoritku. Makan makanan lezat dan menonton saluran favoritku. Semua orang kecuali aku punya waktu untuk mendekorasi rumah. Aku akan mulai dengan mengecat dinding juga. Kita harus melindungi diri kita sendiri dengan masker gas. Sekarang, kamu bisa mulai mengecat dinding. Kemudian, selanjutnya kita akan menggunakan karpet hitam dan meja serta lemari hitam. Aku akan menaruhnya di sudut ruangan. Selanjutnya, aku membutuhkan kain hitam untuk diletakkan di atas meja dan kursi. Aku akan menaruh mesin ketik favoritku. Aku suka menulis cerita di waktu luangku. Bunga mawar hitam, berbagi kerangka dan tulang belulang, lilin, dan pecahan. Semuanya akan cocok dengan dekorasiku dengan cara yang sangat keren. Yang tersisa hanyalah mengisi lemari pakaianku. Keterampilan aku akan membantu aku dalam hal ini. Beruang hitam favoritku dan gambar kalajengking. Pasti akan mendapat tempat di rumahku juga. Aku pikir ini sangat bagus. Dan aku juga bisa menggunakan beberapa kerangka. Dan di lantai atas adalah John. Ini adalah teman laba-labaku. Halo? Kamu tidak bisa memiliki terlalu banyak tulang. Kamu juga bisa menghias jendela dengan sedikit dekorasi. Gantungkan tengkorak besar ini di sebelahnya. Dan sekarang kamu dapat melakukan apa yang kamu sukai. Dan mungkin aku bisa mengetik di sini. Sudah selesai. Aku punya rumah. Sampai jumpa semuanya. Lihatlah rumahku. Kamu tidak perlu menilai punyaku. Aku tahu punyaku yang paling keren.